Oke teman-teman, assalamualaikum. Jadi di video kali ini saya mau membahas tentang bagaimana sistem filtrasi yang saya gunakan di tempat budidaya kepiting soka yang saya punya teman-teman ya. Ayo kita lihat sistem filtrasinya. Nah, jadi sistem filtrasinya seperti ini teman-teman. Saya hanya menggunakan seperti ini saja. Sudah lihat, simple sekali. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sistem filtrasi yang saya punya ini hanya seperti ini, hanya sesimpel ini, hanya ada 3 petak seperti ini. Nanti saya akan jelaskan di akhir video ya teman-teman. Kita lihat dulu sistem filtrasi yang saya punya. Jadi air dari sini, ini air yang dari sini ini dipompa naik teman-teman, pompa naik, terus dialirkan ke sana, ke ujung sana, dia turunnya di sini, nanti pembuangannya di sana lagi, paling sana. Nah, setelah terbuang di paling bawah yang di sana itu dialirkan lewat pipa yang ini, terus sampai ke sini, sampai di sini ya teman-teman. Di sini awalnya ini isinya ada jaring nelayan, ada spon, ada di dalamnya ada bioring di dalam sini teman-teman. Ada arang juga, arang bakau paling bawah. Jadi proses susunannya itu di rak yang ini, di tempat yang ini, kan ini ada 3 petak. Petak pertama, petak kedua, petak ketiga. Ini ngalir semua teman-teman. Dipisahkan oleh ini. Dindingnya ada pemisah, dinding pemisah. Lalu ada bolongan di bawah. Ini isinya paling bawah arang. Lalu setelah arang kita tindis dengan bioring. Lalu di atas bioring biobal, lalu jaring nelayan. Nah, baru di atas jaring nelayan ada spon ini teman-teman. Jadi berlapis-lapis ya teman-teman di sini, berlapis-lapis. Setelah dia melakukan air berputar di sini, dia masuk ke dalam sini teman-teman, masuk ke dalam petak yang ini. Di dalam sini isinya paling bawahnya itu ada arang bakau. Lalu di atasnya ini ada karang jahe teman-teman. Itu bisa kelihatan kayaknya, susah sih, airnya mantul teman-teman, cahaya airnya mantul. Kita cek. Nah, itu kelihatan teman-teman, putih-putih itu karang jahe ya teman-teman. Setelah dia masuk di sini, lalu dia mengalir lewat, ada saluran di bawah masuk ke sini. Nah, inilah air yang kita pompa lagi naik, masuk di rak seperti itu, masuk turun, berputar lagi ke sini. Kenapa saya pakai sistem yang sesimpel ini teman-teman? Saya jelaskan ya. Ini bertanya-tanya, loh airnya enggak kotor, kok cuma filtrasinya seperti itu, airnya enggak rusak kalau sistem filtrasinya seperti itu? Karena banyak teman-teman ya di luar sana itu yang pakai drum, pakai box, itu sampai 10 box. Untuk filtrasinya saja sampai 10 box itu. Isinya seperti ini, kurang lebih isinya sama. Kalau untuk filtrasi sistem kolam air laut itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Isinya hampir sama, rata-rata seperti itu. Entah kepiting, entah akuarium rumahan, ikan. Kalau air laut itu rata-rata sistem filtrasinya seperti itu teman-teman. Nah, sekarang saya jelaskan teman-teman, kenapa saya hanya pakai cara sesimpel ini. Karena jadi begini teman-teman, saya tidak takut air kolam saya rusak atau tercemar atau kotor karena ini. Nah, gudang saya ini kalau musim air pasang teman-teman, airnya nyampe teman-teman, airnya nyampe di bawah gudang saya ini teman-teman, airnya sampai ke bawah gudang saya ini. Jadi setiap musim air pasang ini saya ganti airnya teman-teman.
air yang di sini ini saya ganti dengan air laut yang baru. Jadi kurang lebih sekitar 10 sampai 2 minggu lah. Itu saya ganti air teman-teman. Saya isi ulang airnya. Air yang baru lagi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, makanya saya pakai cara yang simpel seperti ini teman-teman. Karena terkendala lokasi juga. Kalau saya mau pakai sistem filtrasi yang kompleks, yang banyak, waduh, di mana saya mau taruh tempatnya teman-teman? Lahannya pas tengah-tengah yang sempit seperti ini, bagus. Karena menurut saya, sebagus apapun filtrasi kita, secanggih apapun filtrasinya, tetap akan kalah sama air laut yang asli teman-teman. Tetap saja lebih bagus air laut yang asli dibandingkan air filtrasi teman-teman. Mau sistem filtrasinya secanggih apapun, tetap saja air laut asli yang paling bagus. Nah, mungkin kalau teman-teman bikinnya di daerah yang jauh dari laut, mungkin bisa teman-teman pakai sistem filtrasi yang kompleks teman-teman, yang banyak itu. Karena kan terkendala pengambilan air laut, mungkin jauh, mungkin sulit, atau mungkin beli. Biasanya yang pengalaman teman-teman saya yang di kota-kota yang membuat seperti ini, dia beli teman-teman air laut, dia beli itu langsung 1 tandon untuk stoknya. Nah, seperti itu. Kalau saya kan, saya tinggal pompa dari laut naik ke atas ini, seperti itu. Itu sebabnya saya tidak begitu memakai sistem filtrasi yang kompleks teman-teman. Cukup seperti ini saja. Dan alhamdulillah cara ini saya pakai sudah bertahan sekitar 1 tahun lebih teman-teman. Aman-aman aja. Karena memang setiap 10 ataupun 14 hari 2 minggu itu airnya pasti saya ganti. Paling tidak air yang saya ganti teman-teman yang di filtrasinya saya kuras, lalu saya isi air yang baru di sistem filtrasinya teman-teman. Seperti itu saya bersihkan. Jadi saya tinggal pompa aja teman-teman dari laut seperti ini. Oke. Tipsnya teman-teman. Jadi tipsnya itu, kita pompa airnya, kita ukur salinitasnya dulu teman-teman. Kita punya yang di rak ini salinitas berapa. Misalnya yang di dalam rak kita ini, yang di dalam filtrasi sana, itu salinitas 20 atau 24 atau 22. Nah, kita cek lagi salinitas air laut yang ada. Karena biasanya kalau habis hujan, habis di musim penghujan itu teman-teman, air laut itu salinitas di tempat saya ini, karena kan di daerah sungai juga teman-teman, saya punya itu salinitasnya akan turun ketika musim hujan. Seperti kayak kadang 2-3 hari hujan terus, nah salinitas air yang ada itu biasanya lebih rendah. Kita sesuaikan dengan yang ada di dalam rak teman-teman. Seperti itu. Kalau dia misalnya salinitas air laut ada di angka 20, kita cek lah yang kita punya ini di dalam rak ini berapa. Kalau ada di 22, 23, itu masih bisa masuk teman-teman. Kalau sampai beda angkanya terlalu jauh, jangan diambil teman-teman. Karena nanti apa ya, seperti kaget lah, berbeda nanti airnya. Seperti itu teman-teman. Penyesuaian lagi nanti kita yang ribet. Jadi kita pilih waktu pengambilan air itu, kita ukur dengan salinitas air teman-teman. Salinitas berapa yang di dalam kolam, lalu kita cek salinitas yang air laut yang ada dengan kondisi waktu yang ada. Kita cek, apabila hampir mirip salinitasnya, bisa kita pompa, kita pakai. Seperti itu teman-teman.
Intinya itu salinitasnya juga tidak jauh berbeda. Kita bisa pompa air seterusnya. Sangat simpel teman. Jadi memang banyak yang bertanya sama saya, kenapa kok sistem filtrasinya sesimpel ini? Apa tidak merusak airnya? Nah, lalu saya jelaskan seperti itulah kepada yang lain, kepada teman-teman pembudidaya yang lain. Karena lokasi yang saya punya memang sangat dekat dengan air laut. Jadi saya tinggal pompa saja. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Mungkin di video selanjutnya kita mau bahas tentang pemberian makan, waktu pakan, dan apa sih pakan yang bagus yang bisa digunakan. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum.